3 bangunan. Oh, 3 bangunan. Itu satu pemilik. Satu pemilik ini. Apa benar itu villa ini sudah 15 tahun kosong, tidak pernah dipakai? Iya, nggak dipakai, itu nggak pernah dipakai, itu disewakan lagi. Katanya ini rumahnya kan kenal satu udah tua gitu kan. Terus yang punya katanya ini nggak boleh sewakan lagi gitu kan tahu lah di arah puncak ini katanya kotor gitu. Nggak boleh lagi gitu kan banyak ada orang-orang yang nggak benar katanya gitu. Ada yang menampakkan ada orang katanya orang hitam gitu kan. Ada anak udah kecil, ada apa di luar gerasi itu juga ada gitu. Bapak lihat sendiri? Iya, lihat sendiri. Kalian itu dari setetes mani semua. Hanya cairan. Oh, astagfirullahaladzim. Jagain ya, jangan boleh kabur ya. Allah. Jangan, tenangkan diri. Jangan. Pegang. Oh, iya. Kami itu butuh tetesan mani manusia yang berceceran tanpa iman untuk makanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ritan di Q Mystery Everyone Has Story. Malam ini saya mendatangi sebuah tempat yang sangat menyenangkan buat saya. Kamu nggak serem di sini? Pada awalnya. Tapi nyaman, enak gitu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada waktunya. Kami yang terima kasih sudah mau berkunjung ke markas Mata Langit nih, Q Mystery. Iya, sama-sama. Ini jadi sebelum kita mulai nih mungkin para sahabat gitu pengen berkenalan mungkin dari satu-satu ya. Dimulai dari Baratna, monggo Mbak. Halo sahabat Q Mystery, saya Ratna Listi. Saya adalah penyanyi dan juga YouTuber, sama ya kita, untuk channel Mata Langit. Silakan Panglima. Ya, saya Panglima Langit. Saya seorang tabib atau pengobat. Nah, di sebelah saya. Halo, saya Ismi, mediator dari Mata Langit. Halo, saya Agil, mediator dari Mata Langit. Oh, jadi ini kebetulan full tim ya? Iya, alhamdulillah kita full team. Ini yang full team yang behind the scene-nya yang nggak nongol. Jadi ada editor, Diko, dan juga ada kameramen Mamang. Oke. Ini jadi pada malam ini saya pengen ngebahas yang waktu kita kemarin. Kita kemarin, ini bocoran aja nih, nanti bisa lihat juga di channel Mata Langit. Kita sempat melakukan penelusuran ya. Kita sempat melakukan penelusuran, posisinya di daerah puncak, di sebuah villa. Nanti kalau misalnya lihat penelusurannya bisa cek ke channelnya Mata Langit. Tapi sebelum kita bahas dulu nih, villanya ya. Cara pertama itu kan ketika kita masuk di modelnya tusuk sate. Ya, benar. Modelnya tusuk sate. Terus posisi di pojok, gelap. Awalnya biasa aja ya. Iya. Tapi pas ketika masuk memang ada hawa, mungkin dari Mbak Ratna atau Panglima yang bisa menjelaskan. Ya, Mbak Ratna dulu aja lah. Ya, kalau saya melihatnya secara yang terlihat oleh mata secara fisik ya, itu villa memang seperti rumah biasa gitu. Jadi bukan seperti villa yang harus naik banyak tangga gitu, enggak, tapi seperti rumah biasa gitu. Ada dua, yang saya lihat tuh ada dua kiri kanan bangunan dan ada satu lagi. Sebenarnya bangunannya itu banyak tanaman-tanaman. Saya bayangin kan kita datang malam ya. Saya bayangin kalau pagi ini pasti indah banget nih. Karena banyak tanaman, banyak bunga-bunga gitu. Tapi yang saya heran, ini kalau dari luar kan kelihatannya masih bagus nih.
pas begitu masuk, wah ternyata di dalamnya banyak yang sudah rusak gitu. Ya saya sangat menyayangkan itu aja gitu. Barangkali itu yang membuat villa ini tidak ada yang menghuni selama 15 tahun. Katanya ownernya sengaja membiarkan begitu saja, tidak mau disewa-sewakan. Padahal sebelumnya rame gitu, banyak yang menyewa villa itu gitu. Dan saya lihat sih itu aja, saya menyayangkan kondisi dalamnya yang dari luar bagus gitu. Cuma dalamnya karena nggak terawat jadi sayang banget ya gitu. Kalau menurut kamu gimana? Ya, ini dari sisi apanya nih Yang nggak terlihat. Saya jelaskan. Kalau aku menjelaskan yang terlihat. Karena kan memang villa itu yang saya lihat secara penampakan fisik, villa itu biasa saja ya, kayak rumah biasa saya lihat. Tapi memang dari bentuk geografis rumah tersebut, villa tersebut itu bentuknya tusuk sate. Tapi bagi saya pribadi, masalah tusuk sate dengan tidak tusuk sate itu sebenarnya tidak bisa diidentikan dengan horor gitu ya. Karena mau dimanapun, walaupun tidak tusuk sate, mau dia sendiri pun di atas puncak bukit, kalau di situ pernah terjadi suatu tragedi, peristiwa yang tanda kutip Memilukan. menyedihkan, memilukan, mengganaskan, apalah namanya lain yang sifatnya itu berbahaya gitu ya, bisa saja menyebabkan villa itu angker. Nah, apalagi dibuat untuk hal-hal yang sifatnya maksiat. Nah, karena perbuatan maksiat itu gampang untuk mendatangkan setan, gitu, mendatangkan jin. Jadi wajar-wajar saja kalau villa itu makanya banyak dihuni oleh para bangsa jin yang jahat, karena tidak mesti durasinya dia sudah 20 tahun Kosong. misalnya, atau 50 tahun, bahkan mungkin 100 tahun dah sekalipun. Enggak bisa berpatokan ke arah situ. Jadi kita lihat lebih ke kilas balik sejarahnya. Sejarahnya tempat tersebut nih apa sebenarnya dulu? Adakah itu dibuat ritual-ritual pesugihan, ataupun adakah di villa tersebut adanya penganut-penganut ilmu-ilmu setan gitu ya? Jadi itulah yang menyebabkan tempat itu angker. Tapi kalau tempat itu mungkin dibuat untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal keagamaan yang sifatnya Kebaikan. membawa dan mengundang hawa kebaikan, saya rasa tempat itu juga akan pasti dihuni oleh makhluk-makhluk yang baik dan akan terasa nyaman dan membawa keberkahan biasanya gitu. Tapi kalau dilakukan untuk hal-hal yang misalnya mesum, ya kan, ya mesum sama esek-esek sama ya. Jadi jadilah tempat itu seperti itu gitu. Banyak terlahir bibit-bibit setan di situ. Menurut saya seperti itu. Jadi pantauan Bang Dem ini dari yang tidak terlihat. Kalau aku tadi yang terlihat. Ini yang dua nanti ada waktunya nih. Ada pertanyaan sendiri. Nanti yang bagian dua ini lihat aja nanti. Kan kita sempat kenalan dengan juru kunci ya. Juru kunci. Iya. Kenalan dengan juru kunci, dia sempat menceritakan bahwa tempat itu kata dia dan warga sekitar banyak hal-hal yang menggoda lah ya. Di luar nalar. Betul. Terus kita coba masuk ke dalam. Dan saya awal masuk saya masih biasa. Sampai akhirnya saya bicara sama Pak Panglima misalnya ya. Ya. Bau aroma. Oh iya benar-benar. Nggak lama. Aroma apa yang Mas cium waktu itu? Saya pada waktu itu cium aroma kayak dupa, kayak ada sesajen. Oh iya. Makanya saya pas masuk bau aroma, saya langsung lihat ke bawah. Ini ada yang naruh nggak gitu kan? Terus saya lihat nggak ada, saya coba konfirmasi, bilang info ke Panglima, nggak lama. Surupan. Teman kita jatuh gitu kan? Itu. Oh iya. Iya, ambil surupan. Apa itu? Ya memang pada saat titik awal penelusuran di depan gerbang itu, saya udah mendengar suara wanita yang menangis. Ada hawa kesedihan. Ada hawa kesedihan. Saya dengar jelas itu. Kok ada tangisan seorang wanita gitu. Nah ini pasti pernah terjadi insiden yang tidak baik di sini. Cuma kita kan belum tahu nih arahnya, rupanya dia perempuan itu kerenggut keperawanannya di situ, kan seperti itu.
Nah, saya melihat juga ada seekor harimau putih dan kakek-kakek berjubah di situ. Yang kebetulan pada saat itu memang dia masuk ya, dan terjadi perkelahian antara si setan jahat dan si jin Kakek baik berjubah, tadi ya. gitu tuh ceritanya. Nah, ternyata pada saat kita melangkah mengarah ke villa tersebut, saya melihat lagi nih, kok banyak anak kecil di depan villa. Posisinya dekat ya. Iya, jadi sedang bermain anak-anak itu. Saya lihat, wah, ada anak-anak nih. Biasanya anak-anak itu kan baik gitu ya, nggak jahat lah gitu ya. Tapi ketika kita menelusuri lagi Masuk. ke dalam lobi utama rumah itu, yaitu ruang tamunya, dan kita mulai masuk ke arah kamar, tiba-tiba Agil langsung nyelap, Iya. Langsung kerasukan. ya kerasukan. Nah, di situ terjadilah sempat Interaksi, dialog, apa ya, pertempuran. perlawanan Perlawanan. sedikit kita bilang, yang membuat Mm-mm. tim Q Mystery pada saat itu dan tim Mata Langit berkolab ya, berkolab memegang, ceritanya begitu kan, Jangan kabur. supaya dia tidak lebih liar Brutal lagi gitu gitu, ya. liar kemana-mana gitu kan, karena kalau udah liar kemana-mana nanti agak rumit. Nggak terkendali Karena nanti. di situ kan banyak pecahan, bukan pecahan, banyak beling-beling, lima segala macam gelas-gelas dan tumpukan-tumpukan barang saya perhatikan gitu kan. Saya harus kita jaga gitu. Nah, ya selanjutnya ya ternyata yang masuk pada saat itu kakek-kakek itu ya. Nah, Bukan. ini sebenarnya pengen saya tanyain. Nah, Yang Yang pertama, masuk ada 2 kali. ada 2 kali. yang sebelum kakek yang Oh, yang pertama teriak gede ya, nggak salah saya. Yang pertama kan Iya, iya. sempet Mbak Ratna atau siapa tuh tanya, yang masuknya pertama siapa? Terus Pak Mino bilang nanti. Nah, Iya. itu saya ditanya besar tuh pada waktu itu, yang pertama masuk siapa? Oh, itu yang pertama masuk itu yang tinggi besar hitam bertaring itu, yang matanya merah menyala. Nah, itu yang pertama masuk tuh, itu yang ngamuk dia. Nah, begitu dia ngamuk, kita pegang, kita arahin keluar. Dia mulai mau kita istilahnya interogasi. Ternyata dia kabur. Kabur dia, masuklah si kakek-kakek ini. Oh. itu yang bau dupa itu apa Bang Lima yang dicium Yang Mas pertama kali Ritan? masuk kamar. Ya, itu sebenarnya baunya para makhluk itu, jin-jin di situ. Oh. Berarti memang saat menurut itu saya. mereka lagi berkumpul di situ banyak ya? Iya, bukan berkumpul sih, memberi tanda sih ya, sinyal. Kasih sinyal. Biasanya bau dupa, bau kemenyan itu identik pada makhluk halus. Dan memang banyak ya di situ ya. Oh iya, banyak sekali gitu. Baik yang jin baik Jadi maupun yang memang jin jahat. Agil ini memang selalu masuk ke arah-arah yang jahat gitu. Tapi dia, kok dia akhirnya pemeran tokoh jahat. awalnya ya, Tapi awalnya. ini bukan acting ya. Beda ini bukan acting. Kalau ada salah satu mungkin netizen yang ini settingan, boleh saja ikut sekali lihat setting apa tidak nih ya kan gitu. Ya makanya aku heran Jadi- biasanya jahat ya, tapi terakhir malah kakek yang baik ya yang masuk ke Agil. Tapi seringnya tuh harus yang jahat dulu. Oh, Nah, apakah dia jahat apa baik saya nggak tahu juga nih orang. Tapi selalu yang masuk nih awalnya yang jahat-jahat nih. Nah, itu udah ditandain ini di mana-mana dia gitu. Tapi kemungkinan dia udah baik kali, makanya jahat. Udah saya tobatkan dia. Memang perjalanan hidup memang kayak gitu. itu kalau lagi jahat ya jahat banget, tapi kalau lagi kemasukan yang baik ya baik banget, sampai petuahnya itu bikin kita kadang haru biru gitu. Itu yang pertama kali masuk ke Agil, itu kan yang gede tuh. Itu sebenarnya dia masuk pengen menyampaikan sesuatu atau hanya sekedar masuk terus keluar gara-gara ada yang satu lagi? Yang awal nih. Yang awal. Oh, yang awal ini itu memang dia tidak senang dengan kedatangan kita, ingin berontak, ingin mengamuk, Ingin ngusir, ya? ingin mengamuk kita. Ya menunjukkan bahwasanya aku nggak terima nih tempatku didatangi oleh Diajak-ajak. kalian. Oh. Aku tak sudi nih, kalian mengganggu ketenanganku, mengusik ketenanganku, itulah ceritanya. Yang itu Jadi- posisi di mana ya? Dia memang posisinya di sudut kamar itu. Oh, di kamar Nah, itu di kamar, di yang kita sudut-sudut masukin itu ya. Jadi kalau orang sering datang ke situ misalnya yang menginap apa, ini dia suka melihat tuh dari sudut kamar itu. Si yang hitam tadi itu. Jadi makanya begitu kita masuk kamar dia langsung nyamber gitu. Iya, karena kayak kita Nah, ini tamu disitulah- tak diundang ya. Disitulah memang kita tuh harus selalu Waspada. berjaga-jaga dan siap gitu dengan reaksi apapun yang terjadi di situ. Karena saya juga pernah Pak cerita
kita penelusuran waktu itu di tempat angker juga, rumah sangat gede besar, di belakang udah lama kosong juga, sampai ada pepohonan kering di situ yang tidak pernah tumbuh daunnya lagi, tapi tidak mau tumbang juga dahannya. Itu yang bola lampu meledak sendiri, pecah gitu kan, yang setiap kali ditaruh peliharaan tewas selalu di situ. Jadi itu juga pernah kejadian hal seperti itu juga. Saya sampai lagi tiba-tiba lagi berjalan, dia mau nyerang saya dari belakang gitu. Oh iya. Itu waktu pembersihan rumah Bapak Cahyadi. Ada di Tapi YouTube saya Mata ya Langit. nggak tahu ya, mungkin Allah masih ngelindungin saya. Saya kayak ngerasa nih lagi pas udah di jalan, saya mau Diserang dari turun ya kan, belakang. saya kok ngerasa sensor sensitivitas diri saya itu kayak bunyi gitu ya. Bunyi, wah ini kayak ada mau serangan dari belakang gitu. Makanya begitu dia mau hajar saya dari belakang, saya langsung balik badan, saya langsung tangkap dia, saya langsung lawan dia. Nah, saat itu Dia mau nendang saya, dia mau apa saya kan. Yang disuruh Ismi saat itu. Jadi Ismi. Ismi yang jahatnya. Jadi mereka berdua ini ganti-ganti gitu. Kadang yang jahat masuk ke Ismi, Memang yang baik dia masuk kayak Adil atau menunggu sebaliknya. saya silat Lengah, gitu, lengah, ya. Begitu saya jalan, saya udah ngerasa nggak enak nih perasaan saya. Ini pasti dia cari kesempatan nih, dia menyerang dari belakang. Rupanya benar. Ntar bisa dilihat di Itu udah tayang episode. itu? Udah Udah, tayang episode iya, iya. pembersihan rumah Memang Bapak Cahyadi. kalau dalam hal-hal seperti itu, penelusuran ke tempat angker kemana-mana, kita harus banyak mata gitu. Jadi kita nggak boleh masang mata kita hanya di depan. Lebih waspada. Kita harus pasang mata kita di belakang sini, taruh 2, kiri, kanan. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus punya 6 mata, Mas. Nah, gitu. Jadi ngelihat kemana-mana gitu. Jadi namanya itu istilahnya itu ilmu bayangan. Ilmu bayangan. Untungnya kita bayangan. kolabnya sama Q Mystery ya, jadi tim Q Mystery pun sudah kayaknya sudah Iya. siap siaga gitu, udah kontrol. Jadi gitu. pada hakikatnya dalam diri yang melihat kan bukan mata gitu. Yang melihat adalah batin gitu. Nah, kenapa orang yang nggak punya mata dia masih bisa melihat, merasakan? Mata gitu. batin. Ada tuh pernah aku ini namanya ya cerita soal kenapa kita harus waspada. Waktu itu kita penelusuran di sebuah jalanan di Bogor yang sering menelan korban, tiba-tiba kecelakaan sendiri. Nggak ada lawannya, tapi tiba-tiba jatuh sendiri dan menurut korban saat sebelum jatuh tuh ada nenek-nenek yang ngalang-ngalangin, habis itu ketawa. Begitu mereka jatuh, neneknya ketawa gitu. Nah, saat itu kita penelusuran dengan Pak RT setempat, terus ada beberapa warga yang ikut serta di situ, tapi mereka nggak siap-siap, akhirnya aku kepental gitu, akhirnya kepental ke semak-semak kayak gitu. Ya gitulah, mungkin mereka belum terbiasa gitu ya dengan situasi penelusuran yang seperti Mata Langit. Kadang-kadang kan lokasi yang kita datangin ekstrim gitu. Iya betul. Datanya unjuk gigi gitu loh. Jadi aku bentar gitu, oh bantuin gitu. Mereka bingung apa yang harus dilakukan gitu. Mau deket takut, jadi mereka dari jauh gitu ngelihatnya gitu. Ya itulah suka dukanya menghadapi musuh yang tak terlihat. Bener banget. Terus kan tadi kan udah masuk deh tuh yang apa namanya ya, kakek tua ya. Ya. Nah, kakek tua ke Mas Agil masuk. Kan sebenarnya kalau misalnya kita flashback kemarin itu ada 2 golongan ya di sana kan. Ada yang baik, ada yang Jahat. Asal muasalnya saya jadi penasaran gimana kok mereka bisa di satu tempat begitu dia berperang di tempat villa itu gitu kan. Boleh juga kan berperang di satu tempat Iya, itu kan. iya, iya. Jadi kalau misalnya satu lagi di villa lain terus berperang Iya, oke. iya. Tapi ini satu villa. satu Iya, villa iya, mereka Nah, itulah makanya ada warna hitam dan warna putih, Mas. Warna hitam dan putih itu ibarat jari telunjuk dengan jari tengah. Dia Selalu- sangat dekat. Antara kebaikan Ada dan keseimbangan keburukan ya? itu tipis. Space-nya gitu. Jadi sedikit aja bisa mengarah ke kejahatan, sedikit saja bisa berbalik ke kebaikan. Kadang orang berbuat baik dengan cara yang jahat. Iya. Kadang orang berbuat jahat dengan cara yang baik. Itulah namanya kehidupan, hitam dan putih. Kebaikan dan keburukan selalu seiring berjalan. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa di situ bisa ada 2 golongan? Ya kan? Pertanyaan begitu kan? Nah, jadi jawaban saya, ya itulah keburukan dan kebaikan itu Karena berdampingan. Tuhan menciptakan satu itu Makanya selalu kita harus berhati-hati gitu.
Ya. melangkah, berbuat, ya kan, mengambil sikap dan keputusan harus benar-benar teliti gitu, harus benar-benar dipikir dengan matang gitu. Karena di antara niat baik yang ingin kita lakukan, di situ berdatangan ujian dan cobaan keburukan gitu, menghampiri kita gitu. Kan kalau di film-film kita sering nonton tuh ya, yang malaikat ngomong, udah, ini bantu. Ya kan, kasihan dia, ya kan, kasih dia makanan yang cukup, kasih dia minuman yang baik, ya kan. Kata setan, jangan, biar aja dia mati, nggak usah kasih makan, nggak usah kasih minum, kan Itu begitu kan. Jadi membisiki kan manusia, satu ya? bisa gini kan. Nah, di saat itulah kita harus mengambil sikap dan keputusan yang tepat. Jangan kita, makanya kan ada doanya, kan ada ayatnya. Janganlah kau mengikuti langkah-langkah setan, bisikan setan yang membisik, Keburukan. merangkulmu ke dalam jalan kesesatan, jalan keburukan. Ya kan, berbisik dalam hati, berbisik dalam telinga kita. Jangan sampai hawa nafsu kita tergoda. Jadi itulah bijaklah kita harus menentukan gitu. Jadi gitu jawaban. Di sini ada hitam, sih jangan Di dalam setiap diri manusia selalu ada hitam dan putih. Jadi kayak bangsa jin itu seperti manusia gitu. Manusia kan ada yang baik, ada yang jahat, ada yang soleh, ada yang preman kayak gitu. Nah, bangsa jin pun begitu ya Bang Lima. Sama kurang lebih ya. Itu kan yang pertama kan masuk yang kayak vampir itu ya. Ya. Terus Kakek. nggak lama berselang, apakah dia diusir terus masuk kakek atau gimana itu? Enggak, itu bukan begitu cara kerjanya. Jadi memang tubuh mediator ini bisa berganti-ganti ya seketika, per detik. Bahkan lebih cepat lagi dari per detik. Lebih cepat lagi. Bisa sebentar ini masuk siluman monyet, tiba-tiba bisa dikendalikan dengan siluman yang lainnya gitu. Boleh dibilang yang jahat ini kabur. Jadi dalam satu raga itu bisa dimasukin sampai 7 siluman berganti-ganti per detik. Bisa. Udah pernah lihat nggak orang kesurupan sebentar kayak nenek-nenek, sebentar kayak macan, sebentar kayak berubah lagi. Bisa. Udah pernah lihat seperti itu? Belum. Itu pernah ada gitu. Itu yang Jadi kalau yang saya ketahui itu kalau di daerah Sumatera ada namanya setan 7. Setan 7, namanya Gunung 7. Gunung 7 itu 7 sekutu gitu. 7 setan yang bisa berganti-ganti masuknya. Kita pukul satu nongol yang lain, kita pukul satu lagi dia nongol yang lain lagi. Jadi dia kayak kerjasama gitu, menyusun kekuatan gitu. Begitu si buruk tadi ini keluar, ya kan, mungkin karena ancaman kita juga, intimidasi kita di situ terhadap dia, disusupilah sama yang si kakek tadi nih, yang baik tadi, untuk menyampaikan kebenaran apa yang terjadi di villa itu. Setiap tempat kalau sudah punya kisah, cerita, itu kapanpun kita datangi di situ, itu akan memunculkan kisahnya gitu. Jadi si setan ini pun sedang dimanapun, dia pasti akan bertanggung jawab untuk peristiwa itu gitu. Tapi yang kemarin yang kakek itu masuk, dia berpikirnya secara logika manusia menyampaikannya. Ya. Ketika yang juru kunci itu menanyakan perihal tentang rumahnya susah dijual, terus perihal tentang yang lainnya dijelaskan secara logika. Iya. Gitu. Sedangkan kalau misalnya yang buruk, biasanya dia menjelaskan ini adalah orang saya. Iya. Apakah emang tipikalnya seperti itu? Ya memang umumnya bangsa jin itu sifatnya sama sih sama kita manusia. Tetapi kalau yang pengalaman saya lihat, saya pelajari, itu lebih mereka itu apa ya, kalau dibilang komitmen gitu. Berpegang teguh dengan apa yang sudah diamanatkan gitu. Jadi kalau ada seseorang yang bilang bangsa jin itu nggak megang amanat, itu menurut saya salah gitu. Menurut saya pribadi, mereka sangat setia dengan tugasnya gitu. Jadi kalau mereka sudah berikrar untuk terhadap sesuatu, itu mereka sampai mati akan di situ gitu. Akan melaksanakan itu apapun taruhannya gitu. berarti Nah, itu bangsa jin.
Beda sama kita manusia. Hanya manusia-manusia sejati yang punya jiwa Berarti kesatria. itu bukan karena kesombongannya semata dia mengatakan bahwa ini nggak laku kan gara-gara ada aku. Bukan hanya karena kesombongan dia, tapi juga karena dia sedang memegang komitmen gitu ya. Bukan sedang memegang komitmen, memang dia orangnya memang saja rata-rata seperti itu. Ya berarti memang gara-gara dia jadi orang nggak ada yang mau beli villa itu. Ya sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh, kita nggak bisa menyalahkan bangsa mereka juga. Benar. Harus ada keseimbangan itu tadi yang dibilang ada baik ada buruk. Bukan keseimbangan aja. Jadi manusia selalu menyalahkan bangsa setan gitu. Dalam setiap peristiwa gitu. Padahal yang membuat setan itu hadir itu kita gitu. Dari hawa nafsu kita gitu. Membuat setan itu hadir, mengundang setan itu untuk hadir. Jadi jangan bilang kita digoda setan, padahal kita sendiri yang mengundang setan dalam diri kita gitu. Betul. Nah itu yang tepatnya sebenarnya. Makanya kan kamu bilang kan kakeknya menjelaskan secara logika. Ini kenapa nggak laku? Iya lihat saja bangunannya. Mana ada orang yang tertarik kalau bangunannya begitu? Harus diperbaiki Gitu. seperti itu kan ya. Gimana menurut Mbak Ismi? Ini yang saya kan sempat melihat hasil rekaman. Itu saya melihat ketika ada sahabat Yuni yang seperti Timbal, dia kan duduknya dekat Mbak Ismi, gitu kan. Tapi saya ngeliat Panglima ngeliat Mbak Ismi terus. Apakah udah melihat ada sesuatu? Saya ngeliat kayak Panglima tahu nih ada sesuatu nih. Jadi Nggak lama Ismi berdiri naik di atas meja ya. Jadi begini Mas, kita kan lagi buat konten. Kita perlu berita gitu. Baik informasi baik maupun informasi buruk. Jadi informasi itulah yang kita cari, kita kejar. Biarkan dulu dia mau mengamuk dia, mau ngapain dia, mau ngajak kita kemana aja mah gua ikutin dah. Udah, mau ke atas pohon kayak, mau ke atas menara kayak gua samperin dah. Udah, iya. Mau pinggir kali terserah, mau di mana aja. Iya kan? Yang penting begitu dia ngomong apa sebenarnya nih yang terjadi. Dia ceritakan bla bla segala macam bagaimana begini. Oke, kita dengar lagi ya terus cerita. Ya kan gitu sampai di satu titik maunya apa kamu nih? Nah, itu udah nggak perlu lagi berarti kalau udah keluar bahasa gitu. Mau kamu apa? Iya kan? Sudah dapat informasi. Mau perang, iya kan? Atau mau tobat atau mau apa? Terserah. Saya ladenin. Kapan saja, jam berapa saja. Saya begitu biasanya kalau ngadepin gini. Nah, gitu. Jadi ternyata ya abah saksikan sendiri apa yang terjadi. Terus ada satu korban juga ada kepental. Mas Temi juga kepental. Saya sama Temi sempat kaget karena Mbak Ismi nggak kepegang. Itu permasalahannya. Secara fisiknya kan kayaknya nih gampang dikendalikan, tiba-tiba nggak terkendali ya. Nggak kepegang. Si Temi coba tangkap lepas, saya coba lari. Karena kan satu sisi ada kamera. Saya nggak bisa nabrak kamera. Saya harus muter. Saya lihat perjuangan Mas kok. Saya sangat menghargai itu. Saya merasa bersalah jujur aja. Enggak, itu saya udah lihat wah ini hebat nih menurut saya. Bener-bener berjuang gitu. Saya ngomongin di mobil. Wah bener-bener itu ya, diamanin banget itu saya bilang. Ya alhamdulillah. Itu kan meja tinggi banget, itu tiba-tiba gubrak ke apalagi itu bawah. pas di atas meja, karena di bawah tuh kan ada gudukan batu, marmer itu yang sangat bahaya sebenarnya kalau kena benturan kepala belakang, karena dia kan terlentang begini. Kena ke depan begini aja bahaya, konon kena ke belakang begini lagi. Ini kan memori semua di sini nih. Nah itu dia nih yang kadang-kadang saya tuh benar-benar karena memang kita butuh itu, makanya yang di pinggir-pinggir nih, yang jaga-jaga nih yang harus waspada. Nah, kalau saya biasanya kalau udah bahaya gitu saya amankan terus gitu, saya keluarin gitu. Selagi saya masih bisa naker gitu. Ini masih belum, misalnya dia udah masuk di zona bahaya, tapi masih terkontrol gitu. Ada yang dia masuk di zona bahaya, tapi itu memang harus diamanin, nggak bisa dibiarkan, membahayakan mediator. Kita harus bisa sendiri gitu. Kita harus bisa melihat ke arah sana juga. Harus bisa prediksi sampai ke arah sana gitu. Habis itu kapasitas setan ini juga harus kita tahu kekuatannya. Ini kekuatan setannya sampai di mana gitu. Kecepatan dia, ketangguhan dia, kelicikan dia, kecerdikan dia, itu harus tahu kita. Tapi ya itu pelajarannya beda tuh nanti. Itu banyak lagi tuh harus dibahas lagi. Gitu. Itu kan berarti kan kemarin itu ada dua, ada yang baik masuk ke Mas Agil, terus yang jahatnya masuk ke Mbak Ismi, gitu kan. Jadilah itu pertempuran, dapatlah kita suatu pelajaran dari situ. Tapi kan
ada boleh dibilang tuh suatu hal yang baru ya yang kita dengar. Itu menurut saya sih, tapi nggak tahu kalau misalnya menurut Ya. Boleh aja, sah-sah aja. Dia apa namanya? Mbak? Pengakuan si setan ini bahwa dia berada di situ, dia seneng karena tempat itu dulu itu sempat dipakai untuk orang-orang berbuat maksiat. Iya. Nah itu, jadi berbuat maksiat, berbuat mesum, sehingga mohon maaf ada air mani yang tercecer, itu yang dimakan oleh si setan ini gitu. Jadi setan pemakan air mani. Aku juga baru dengar, wah ini pelajaran baru nih. Ternyata perbuatan itu tuh disusupin setan juga. Yang kita dengar kan setan pemakan darah, nah ini setan memakan mani gitu loh. Ya memang tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang aneh sebenarnya. Semua bisa terjadi gitu. Kan makhluk-makhluk itu kan dia makan kotoran, kotoran manusia, kotoran binatang. Ya salah satunya itu tadi spermanya manusia, darah manusia. Ya memang seputar itu dia bermain gitu. Kalau yang saya tahu. Makanya kita kan harus disuruh bersih-bersih, berwudu, cuci tangan, cuci kaki, segala macam untuk menghindari ya salah satunya itu gitu. Karena jin ini umumnya suka yang jorok-jorok, tapi jin jahat ya. Suka orang nggak mandi, suka yang bau, tempat-tempat yang bau, yang gelap, yang lembab, yang nggak masuk matahari, yang nggak ada cahaya. Nah itu mah demen banget dia tuh. Gitu. Jadi ibaratnya itu kayak tempat terindah bagi dia gitu. Nah, tempat terindah bagi dia, tempat paling nggak enak buat Makanya kita gitu. ada istilah kebersihan sebagian dari iman. Iya. Kita harus bersih. Terus kan itu yang mereka boleh dibilang pengen berantem. Pada waktu kejadian ada yang baik, ada yang nggak baik. Kita sempat saya sama Temi sama tim Matalang kan sempat pengen misahin. Yang saya jadi bingung tuh mereka selama di situ kayak punya kekuasaan masing-masing ya, atau saling berantem karena melihat yang satu kan boleh dibilang ketika flashback nih yang punyanya kan cukup Ya. Religius. iya religius. Iya. Sedangkan Ownernya. tempat ini dipakai buat yang boleh dibilang tanda kutip lah. Karena tamu kan nggak bisa dikontrol juga tamunya, Bener. bahwa pasangan sah atau tidak kan maksud ditanyain gitu. Itu boleh dibilang ketika berantem itu apakah itu memang sudah dendam kesumat mereka atau gimana tuh Bang Limat? Kalau dendam kesumat sih bisa juga ya dibilang begitu ya, karena si kakek ini nih udah lama nih, ini kesel Kerem banget ya. nih sama yang Kerem Dia sama cari momen kali sama ya? yang makhluk itu tuh yang datang itu ya. yang suka membisik-bisikin manusia biar berbuat Jadi tidak memang baik. pas kebetulan memang masuk secara nyata di situ mungkin dia pengen hajar lagi. Karena dari bangsa jin baik juga mereka bertempur dengan bangsa jin jahat. Nah, jadi mereka kubu yang berbeda walaupun makhluk yang sama, tapi niat dan tujuannya tuh udah beda lah, udah beda. Tingkat keimanannya, tingkat persepsinya pun sudah nggak sama gitu. Jadi bertolak belakang. Jadi terjadi dua golongan nih. Nah, jadi makanya saling apa ya? Kalau tidak mengarahkan ke arah kebaikan ya paling ya diperangi. Kan udah dibilang kalau segala sesuatu dengan cara baik, nasihat yang baik sudah tidak bisa diterima, ya akhirnya harus jalan perang. Itu kan sempat dia cerita dia ngebahas masalah perempuan yang sadar. Oh Iya, ya. yang kehilangan keperawanannya di situ. Apakah gara-gara itu atau sebelumnya? Sebenarnya pas kejadian itu, kalau saya ngeliat tuh sama-sama udah melihat sih. Tapi dari mulai itu sudah mulai ada itu, kebencian itu udah ada gitu. Sebenarnya dari yang sebelum terjadi itu juga ada juga sih, karena kan memang dari awal berdirinya villa itu udah banyak terjadi hal-hal yang nggak baik gitu kan, ya, tanpa disadari gitu. Tapi ditambah lagi ada kejadian itu gitu, makin memanas lagi. Tapi kan sempat bicara juga kalau yang perempuan itu tidak mati di tempat itu. Iya. Matinya tempat lain, Mati tapi tempat lain. kehilangan keperawanannya di situ. Makanya dia balik lagi ke situ. Mm. Oke. Ini
saya jadi bingung nih nanya sama mediatornya. Nanya aja mas. Nanti aja. Saya mulai dari mana ya? Mulai dari ketika masuk ya, kalau masuk kan sadar nggak sih? Kalau boleh tahu. Ya tanyalah ke Agil gimana. Gimana mas? Gimana rasanya gitu? Rasanya apa pas pertama? Pertama masuk ke villa. Enggak, ketika lagi. Tapi boleh disampaikan ketika masuk villa gimana rasanya? Kalau pengalaman saya yang kemarin ya, Ya. begitu saya masuk ke gerbang, saya lihat sih kayak sepele. Oh. Iya, saya lihat cuma seperti ini doang, cuma segini doang gitu kan. Kan emang kecil kan villanya. Secara dia sebagai manusia ya. Sebab bayangan saya sebelumnya ini villa gede Serem nih, gitu ya. serem. Ternyata begitu ke lokasi, cuma segini kecil, rumah biasa saya pikir kan. Ternyata saya ketipu begitu di dalam. Seru tuh, gimana ceritanya Mas Ilham tiba-tiba kesurupan Begitu tuh? di dalam saya masuk ke dalam, saya lihat-lihat. Begitu saya nggak sadarnya, sebelum nggak sadar, Lihat apa? gumpalan hitam. Kayak asap bentuk bola, langsung ngantem kepala, dan langsung ngeblank udah. Itu yang di kamar ya? Iya. Yang di kamar. Mas mau coba? Angkat tangan. Jadi pada saat dialog-dialog itu dia benar-benar nggak sadar kan kamu Nah, ya? begitu saya preview, saya lihat kan, udah selesai, saya lihat di sini kan. Oh, ternyata dahsyat juga. Ternyata saya kenal ya sama lokasinya. Iya Yang sih. saya anggap tadinya biasa ini lokasinya gitu. Oh, banyak hal tak terduga sih. Tertipu dengan casing ya. Oke, jangan lihat casing. Casing boleh biasa ya kan, tapi dalam luar biasa. Tapi saya juga ngucapin terima kasih untuk tim Q Q Mystery. Mystery karena udah jagain kami sebagai mediator. Terima kasih. Kalau enggak itu bisa kemana-mana, itu kadang bisa jedotin kepala sendiri, macam-macam lah. Enggak, kita harus waspada yang sadar ini gitu. Kalau mereka kan kondisi nggak sadar saat mediumisasi. Kalau Mbak Ismi gimana? Aku sih waktu baru lihat main lihat-lihatan sama Agil. Karena kan kita wadah buat penghuni situ tuh. Lihat-lihatan, ini rumah kali gitu. Terus Bukan villa kali pertama itu. rumah, tapi kok aku ngerasa hawanya tuh kayak putus asa pas masuk ke tempat itu. Terus kayak ngerasa ini nih kayak ada misteri di balik kesunyian gitu. Menyepelekan iya sih awalnya, kayak biasa aja ya gitu. Tapi aku merasa kayak ada misteri di balik kesunyian ini, sesuatu yang disembunyikan di tempat ini gitu. Karena kan wujud itu kan, rumah itu sebenarnya visual. Iya. Nah, visual itulah yang akhirnya dijadikan tempat buat mereka. Gitu. Karena kan mereka juga kan punya ruang. Mereka dibiarkan untuk menempati satu ruang, yaitu ruang itu, rumah itu memang sudah, kenapa tidak difungsikan? Itulah kesalahan manusia. Jadi dibiarkan Nggak boleh mubazir. mubazir. Padahal tahu sendiri kan dengan ayat tidak boleh mubazir, karena mubazir itu sebagian daripada syaitan. Itu kan udah jelas ayatnya. Kenapa dibiarkan? Gitu. Sedangkan rumah yang jelas ada penghuninya aja terkadang merasa ada gangguan, apalagi ini dibiarkan kosong dan gelap. Mereka leluasa. Jadi kan memberikan wadah buat mereka gitu. Jadi pas masuk ke situ, nah pas lagi proses mediumisasinya, Agil masuk, Agil udah langsung plek gitu kan. Sempet panik juga megangin kan, karena semua udah panik megangin. Nah pas udah proses pertengahan tuh, pas ke ruang tengah, kok aku kayak ngerasa ini nih kayak udah ditarik-tarik. Itulah yang Ada energi. Panglima bilang mata ada di mana-mana Panglima gitu. Jadi kalau Panglima sama aku biasanya kalau udah di lapangan tuh nggak perlu lagi pakai Panglima tolongin, udah kayak gitu, udah mengerti gitu. Jadi udah jiwanya tuh udah nyatu. Itulah tim mata langit. Jadi nggak usah perlu pakai ucapan, tapi pakai batin tuh udah nyambung satu sama lain. Jadi ketika aku sudah merasa gelisah, aku udah gelisah. Mungkin Mas Temi waktu itu yang di samping aku ngerasa kok aku kayak geser sana, geser sini. Terus aku kayak tangan aku udah mulai kebas. Tangan aku udah mulai kebas, terus kok aku benar-benar pijit-pijit belakang.
Itu udah kerasa banget berat, Udah dekat nempel. gitu, ada makhluk Nah yang tiba-tiba dekat. Panglima nengok ke aku, itu sebagai tanda tenang gitu, kita saling jaga itu. Makanya aku Bismillah ya Allah gitu. Aku biarkan raga ini untuk dimasuki, bukan berarti aku tidak menjaga amanah Allah, karena raga ini kan amanah Allah. Jadi aku cuma butuh informasi untuk satu pembelajaran gitu. Jadi kamu membiarkan badanmu. Jadi aku biarkan wadahku ini kupersembahkan untuk mencari informasi yang bermanfaat gitu. Akhirnya ya itulah yang terjadi, Mas Temi dengan Kepental. kayak Mas Ritan. aku lihat review videonya lucu. Jadi Mas Temi kayak mau menggapai apa gitu, kok nggak bisa padahal aku kan dia di situ itu gitu. Sampai akhirnya aku nggak ngedorong apa, kenapa dia terpental, aku juga bingung. Kok bisa terpental? Tunggu ya, saksikan di mata lagi. Ada Jadi energi yang menarik. satu sibuk megangin Agil, satu sibuk aku. Jadi wah itu Suasana bener kacau balau chaos banget. ya. Sampai pertama aku minta maaf sama Mas Temi yang sudah terdorong, padahal aku tidak mendorongnya. Nyata loh, aku tidak mendorong Mas Temi. Kedorong itu kan pasti menyentuh. Tapi dia yang mau narik-narik aku, kenapa dia yang terdorong? Nanti lihat, saksikan tayangannya. Terus Mas Ritan juga ketendang sama aku, maaf banget kalau dicelakai gitu. Dan alhamdulillahnya itulah, makanya saya butuh kayak pemimpin yang benar-benar bisa ngejaga di situ sama Panglima Langit. Gitu. Karena ini lawan Dan kita yang selalu nih. jaga aku, kadang-kadang nggak peduli loh, dia artis loh, ketendang aku, dicekek Agil, kecakar aku, nggak peduli, pada perawatannya mahal banget. Tapi Demi sesuatu yang luar biasa. bermanfaat. Maksud kita tuh nggak main-main, bener-bener totalitas. Nggak ada yang setengah hati. Pekerjaan kalau dikerjakan setengah hati nggak akan jadi. Berarti kalau ada yang ngomong ini acting, ini gimmick, itu berarti terlalu. Ini yang menyaksikan nih. Ya sebenarnya orang berbicara dan menanggapi sesuatu kan sesuai dengan kapasitas cara berpikirnya. Oh iya, benar juga. Begitu juga dengan semua pasien-pasien saya gitu. Saya nggak mau siapapun yang datang kemari atas dasar setengah hati gitu ya. Kalau memang udah yakin, udah sungguh-sungguh mau berobat, mau datang misalnya, ya datang gitu. Karena kalau setengah hati yang ditakutkan nanti doanya juga setengah. Takutnya nggak nyampe sama Tuhan, nggak nyampe sama Allah gitu. Karena doa yang dikabulkan itulah doa yang sungguh-sungguh, doa yang diisi dengan hati yang penuh keikhlasan dan keyakinan, kan begitu. Jadi jangan ragu-ragu, mau lebih baik mundur. Tapi ada ini juga, aku dapat pelajaran juga. Kemarin kan aku pelajari juga setelah pulang dari kemarin, Panglima, Mas, Mbak gitu. Kok ada ya setan pemakan mani? Jelas. Karena kan proses dari manusia itu sendiri. Jadi air mani itu ditaruh di rangka yang kokoh, yaitu rahim. Dari rahim di situ nanti akan membentuk menjadi darah. Dari darah menjadi daging tulang, dan tulang akan dibungkus lagi dengan daging. Jadi tumbuhlah satu sosok yang berwujud manusia. Gitu. Nah, kenapa disebut hina? Karena apa? Berarti kalau berpikir, ada sebagian orang berpikir, loh berarti manusia hina dong? Tidak. Tapi proses dari itu sendiri, mau proses yang halal atau tidak. Yang tidak halal itulah yang akan menjadi setan itu. Tapi bukan berarti anak itu berdosa, tidak. Jadi perbuatannya yang dosa. Makanya Panglima, ketika orang berhubungan badan itu pasti ada doanya supaya tidak ditunggangi oleh setan. Benar ya Panglima ya? Benar. Kita manusia, kita ini semua dari setitik air mani yang hina, yang terpancar dari tulang subi laki-laki. Bahasanya dalam kitab Al-Quran itu seperti itu ya, dari air mani yang terpancar katanya. Nah, dan pada saat ada sebuah penjelasan tentang manusia diciptakan dari tanah itu, yang diciptakan dari tanah itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Penciptaannya secara langsung kun fayakun. Ini pertanyaan terakhir sebelum penutupan. Tapi kita kembali lagi yang kata di villa ya. Bisa nggak kira-kira ini disampaikan pembelajaran apa yang kita dapat? Ya sebenarnya pelajaran yang paling berharga itu adalah jangan melakukan perbuatan yang dilarang agama, seperti bersenggama di luar nikah gitu ya. Karena itu dampaknya kemana-mana.
bisa terus menerus gitu ya. Jadi harus sangat dijaga gitu ya. Karena kita bukan mencemari diri kita, bukan menodai diri kita aja, tapi menodai semua orang sebenarnya, banyak orang, dan menodai alam, menodai sekitarnya gitu. Dan bukan buat kita aja berdampak tidak baik, buat alam, buat masyarakat di situ juga jadi terkena imbas sialnya gitu. Jadi menurut saya ya disadarilah gitu ya, karena kalau memang sudah kebelet banget pengen bercinta, bermesraan, ya nikah saja gitu, nikah saja, dihalalin saja, jadi aman semuanya gitu, itu lebih baik. Kalau menurut Mbak Ratna? Ya kalau saya sih melihat ini kan sebagai bahan pembelajaran untuk kita ya. Ada sisi baik dan sisi buruknya. Sisi baiknya adalah berarti tempat itu memang harus dibersihkan supaya tidak terjadi hal-hal yang mengganggu. Nah cara membersihkannya ya, andaikan dibutuhkan kami siap membantu untuk membersihkan tempat itu dari segala energi negatif. Apalagi kata kuncinya kan tempat itu kan ini apa namanya sudah 15 tahun kan kosong dan dijual nggak laku-laku gitu. Kalau memang ada energi negatif yang menjadi apa namanya penyebab itu, penghalangnya, insya Allah kita bisa bantu gitu. Artinya segala sesuatu tuh ada masalah pasti ada solusi gitu. Tergantung kita bagaimana kita mengupayakan agar ikhtiar semaksimal mungkin gitu. Kalau dari mediator, kira-kira nih ketika melihat reviewnya apa yang bisa diambil? Banyak banget. Salah satu yang paling bagus Salah satu yang paling berkesan itu ketika aku review video kemarin itu percakapan antara yang buruk dengan yang baik. Jadi kalau diambil dari kesimpulannya, jadi jangan berikan mereka keleluasan untuk menguasai dunia kita. Jadi yaitu tadi kan Mas juga bilang kebersihan sebagai daripada iman, bersihkan rumahnya. Kalau bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Dikemas dengan baik. Gitu. Harus seiring sejalan. Terus biarkan yang lalu. Jadi sesuatu yang buruk terjadi di rumah itu, ya udah sekarang cari yang lebih baik lagi. Jadikan yang lebih baik lagi, itu aja sih. Semoga bermanfaat, itu aja. Terus menurut Mas Agil? Kalau saya nih, kalau jadi yang punya, mendingan saya bikin buat musola. Jadi kan bisa buat berguna untuk masyarakat situ. Harus dibersihin dulu tapi ya. Dan pahalanya juga kan seumur hidup. Iya. Daripada dibiarkan beribadah ya. Iya. Kalau dilihat dari flashbacknya kan, buat tempat maksiat. Tanda kutip kan. Jadi kalau di dalam pikiran saya, emang sih orang lain nggak melihat kan, tapi ada Tuhan yang melihat. Tapi saya mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin next kita bisa Collabs lagi. Bisa collabs lagi. Boleh. Tinggal ini saya pengen tahu gimana caranya bisa connect sama Agil sama ini supaya nggak lepas nih. Jangan sampai lepas. Kan udah pernah ada pengalaman, jadi nanti pasti lebih baik. Kepada sahabat Q Misteri di sana, kebetulan kita sedang sama Mata Langit dan bagi pengen melakukan pengobatan nanti kita share di deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen serta nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Ritan bersama tim Mata Langit. Q Mystery, everyone has story. Tadi kan sempat Panglima bicara tentang pengobatan. Kita jadi penasaran nih Panglima. Kalau boleh tahu pengobatan kayak gimana ya Panglima? Apa pengobatan yang berhubungan dengan non medis? Ya pastinya. Pengobatan goib, penyakit non medis. Karena memang yang saya hadapin dan saya tangani itu yang bersifat adalah di seputar kenakalan jin dan kezolimannya. Jadi kezoliman jin inilah yang kita berantas, kita arahkan menuju supaya dia bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, ya mau nggak mau ya digempur, dikasih shock terapi namanya. Shock terapi yang membuat dia ini jerak, dia ini tidak mengganggu manusia lagi. Harapan kita sih sebagai seorang pengobat seperti itu.